cara nyari temen di kampus buat lu yang gak ngerti caranya bersosialisasi kayak gua. Gua bukan mahasiswa yang gaul temenan sana sini, kalau ngejokes lucu, makanya teman-teman pada ngumpul ke gua buat dengerin jokes-jokes lucu gua. Gua bukan orang yang kayak gitu, gua pendiam, gua pemalu. Gua tuh tipikal mahasiswa yang kalau gua gak dateng di kampus di hari itu, gak ada yang sadar sama gua. Itu kayaknya teman sekelas kita si Sigit hari ini gak masuk deh. Sigit emangnya mahasiswa sini? Nah, gue begitu. Bahkan pernah gue jalan ke kafe sama temen gue, cewek, dan selama di kafe, ngobrolnya tuh bisa dihitung jari. Ngumpul di kafe ada kali sejaman, topik obrolan tuh muncul tiap 30 menit sekali. Jadi ada beberapa rentang menit yang kita nggak ngobrol. Gue cuma natap muka dia doang bermenit-menit karena nggak tahu mau ngomongin apa. Jadi ada rasa kalau gue ini sangat kurang gitu loh untuk ngebuat orang-orang naruh atensinya di gue. Kesalahannya adalah gue make bacaan-bacaan buku yang pernah gue baca sebelumnya, artikel-artikel yang suka gue baca, untuk gue jadiin bahan topik pembicaraan dengan tujuan biar kelihatan pinter. Bahkan lebih sering ngebahas teori-teori yang sebenarnya gue nggak ngerti-ngerti banget, atau ngebahas buku yang gue nggak ngerti-ngerti banget, cuma sengaja gue bahas itu biar kelihatan pinter aja dan dapetin atensi. Ternyata yang terjadi adalah malah jadi orang yang freak dan dijauhin orang-orang. Karena akhirnya gue sadar, waktu itu gue ngalamin yang namanya Dunning-Kruger effect. Jadi ketika lu baca satu buku, harusnya yang lu rasain adalah lu ngerasa bodoh. Semakin lu baca, harusnya lu tuh ngerasa diri lu semakin bodoh. Karena lu gak tahu apa-apa. Buku itu datang untuk ngasih tamparan ke lu, ini loh yang bener. Tapi yang terjadi di diri gue waktu itu adalah setiap gue baca buku atau beli buku baru, tujuannya adalah untuk ngeyakinin diri gue kalau gue sepinter itu. Dan nunjukin itu ke teman-teman gue. Ini adalah grafik dari Dunning-Kruger effect. Awal-awal lu akan ngerasa kalau lu adalah orang yang paling pinter di dunia ini, di tongkrongan lu. Lu akan membahas teori-teori yang sebenarnya lu gak paham-paham banget, tapi lu bahas itu sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat lu yang penuh retorika-retorika, biar ada kesan, wah ini adalah orang yang jenius. Makanya kalau kalian lihat di diagram Dunning-Kruger ini, awal-awal kan kita akan merasakan sangat pintar, sangat jenius, sangat berpengalaman dibanding orang lain, ngumbar teori-teori yang sebenarnya ada di luar kepala kita. Kita ngerasa sangat pede sama diri kita. Habis itu grafiknya turun karena kita ngerasa ternyata kita masih bodoh. Karena kita tahu kita bodoh dan tahu batas kepintaran kita nggak sepinter itu, kita mulai belajar, mendalami sesuatu, baca buku jauh lebih dalam, ngepraktekin, nulis ulang isi bukunya, mulai ngerasa pede kalau pengetahuan yang kita baca mulai kita pahamin, jadi nggak sekedar teori-teori nggak jelas yang kita buat dari mulut kita. Makanya di grafik itu mulai ada peningkatan tuh. Mulai ngerasa pintar karena kita emang punya pengetahuannya, bukan sekedar omong kosong. Sebenarnya malu juga ngakuin kesalahan gini ya. Cuma gue sengaja nge-share ini biar mengulangi populasi manusia yang sempet jadi orang kayak gue. Karena Dunning-Kruger ini bakalan ngebuat seseorang ngerasa dirinya pusat perhatian, pusat dunia. Jadi nanti setiap ngobrol, lu akan jadi orang yang nyebelin aja. Semua obrolan akan selalu tentang lu. Seandainya ada orang yang mau ngasih masukan atau kritikan ke lu biar lu jadi orang yang lebih baik, lu akan ngerasa gue lebih baik dari lu, gak usah dikasih. Nah, jadi obrolan itu 80%-nya isinya cuma tentang lu yang ngomong. 20%-nya orang lain cuma ngomong oh iya. Nah begitu. Tentu lu akan susah dapat teman atau menjaga hubungan pertemanan sama orang lain.